Pak Daud, saya lihat di berita-berita tuh banyak negara yang sudah miskin Pak, sampai mereka tidur di jalan sampai begitu Pak ya. Gimana Thomas? Saya banyak melihat ada beberapa negara yang sampai masyarakatnya miskin dan sampai tidur di jalan Pak Daud. Kitab Wahyu. Wahyu kepada Yohanes. Wahyu pasal 1. Judul: Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Mengelola bisnis, setelah itu dia juga pernah menjadi presiden, kan rakyat Amerika bisa membandingkan. Betul. Tapi menurut Pak Daud, prediksi, analisa kira-kira naik nggak Pak Daud? Apa? Kira-kira Donald Trump akan naik nggak? Kira-kira? Wah, saya tidak berani bicara karena saya belum ada insting ke situ. Oke. Tapi yang jelas kalau Donald Trump sampai menang, itu dolar Amerika menguat, US menguat. Menguat sampai berapa Pak? Sampai 18 mungkin nggak? Gimana Jonas? Thomas? Sampai 18.000 nggak Pak kira-kira Pak? Pokoknya dolar menguat gitu aja. Naik ya Pak Daud, menguat ya. Oke. Ada pengaruh nggak Pak ke global Indonesia Pak? Apa? Ada pengaruhnya nggak Pak secara ekonomi dan global? Ya pengaruh. Pengaruh. Nah, dan yang kedua, pelantikan presiden, semua kan mau melihat kebijakan Pak Prabowo itu gimana. Ya. Nah, kebijakan Pak Prabowo dalam program 100 hari itu gimana? Arahnya kemana? Ya. Itu menentukan rupiah juga. Ya Pak Daud. Jadi banyak sekali sisi-sisinya Thomas. Iya Pak Daud. Tapi yang jelas tahun depan resesi ekonomi itu pasti. Pasti sampai tahun 2026 bulan Desember tahun 2026 Pak Daud ya. Kalau yang utang bank, Ya. perusahaan
perputaran yang kurang bagus ya selesai. Selesai Pak Daud ya. Karena daya beli masyarakat turun seperti ini masih sampai tahun 2026. Ya, Masih berlanjut. amin. Jelas, Pak Daud, Mas? saya lihat di berita-berita tuh banyak negara yang sudah miskin Pak, sampai mereka tidur di jalan sampai begitu Pak ya. Gimana Pak Mas? Saya banyak melihat ada beberapa negara yang sampai masyarakatnya miskin dan sampai tidur di jalan Pak Daud. Gini Thomas, kalau Indonesia itu aman karena alam. Aman karena alam, nggak mungkin sampai ada yang sampai tidur di jalan Pak Daud Alamnya ya. itu mendukung. Alam mendukung Pak Daud ya. Asal tidak malas saja, di Indonesia tetap bisa makan. Yes. Asal tidak malas, jemaat dengar ya. Tidak malas, takut Tuhan, berdoa, bekerja. Tidak mungkin sampai tidur di jalan, katakan amin. Nggak usah repot-repot. Modal Ya, pancing aja bisa pergi ke laut kan gitu. karena kan kolam susu Pak Daud ya. Ya atau nanem apa kita hidup. Bisa hidup, Intinya balik ke desa, aman udah. aman. Balik desa, aman. Gimana Mas? Iya, Pak Daud, kalau misalnya Donald Trump naik Amerika kan berarti perseteruan dengan Cina makin seru ya Pak Daud. Gimana? Kalau presiden ganti dengan kembali misalnya Donald Trump, berarti perseteruan dengan Tiongkok makin seru ya Pak Daud ya. Yang jelas, kadang tuh ribut-ribut di publik, tapi di belakang juga bergandeng tangan. Kan suka dibedain, Mas. Betul, karena kita nggak tahu Pak Daud ya, yang aslinya behind of the screen Dan Pak Daud semuanya ya. itu ada konspirasi, kita juga nggak tahu. Betul. Itu politik Pak Daud ya. Nah, yang jelas, kalau Donald Trump presiden, itu fondasi ekonomi Amerika itu akan bangkit gitu loh. Bangkit Pak Daud ya. Nah, Ya. itu membuat dolar menguat. Yes. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Tapi minimal persaingan dagang antara Amerika dengan Cina makin seru Pak Daud. Nggak usah mikir sana, penting Indonesia aja aman. Nah, dampak Indonesia punya perdagangan bagaimana Pak kalau misal Donald Trump naik Pak? Gimana? Perdagangan global Indonesia dengan Amerika makin baik nggak kalau misalnya Donald Trump naik? Donald Trump itu dia mengutamakan kepentingan Amerika. Ya kan, betul. Karena dia cinta sekali Pak ya, Nah, makanya nanti dolar menguat. menguat. Pak Daud punya gambaran nggak apa sih programnya Kalau beliau dolar sehingga menguat, namanya kedua emas juga menguat. wah berarti makin mahal ya Pak Daud? Ya enggak lah, standar ya. Standar ya. Sekarang udah nembus 1 juta sekian Pak Daud. Tapi aman-aman aja. Aman. Jadi yang belum menikah segera beli cincin nikah dulu. Yang coba pasti mau menikah. Betul Pak Daud. Yes Pak Mau Daud. tanya apa Mas? Cukup Pak Daud. Apa boleh saya jawab? Ya oke. Oke, yang pertama silakan. Kitab Wahyu. Wahyu kepada Yohanes. Wahyu pasal 1. Judul: Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat.
Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala, katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat." Wahyu pasal 2. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanan,